Halo semuanya, selamat datang di channel Parrot Indonesia. Video kali ini gue akan ngebahas topik yang menurut gue sangat relevan ya bagi kalian yang pengen memulai karir secara remote, yaitu tentang bagaimana caranya untuk mempersiapkan portofolio untuk bisa dapat kerjaan secara remote di perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Nah, di sini gue bakalan kasih tahu step by step dari konteks struktur gitu ya, tentang apa aja yang perlu dimasukkan ke dalam portofolio. Sebelum gue masuk ke langkah-langkah yang praktis, mari kita bahas mengapa portofolio ini sangat penting ketika kalian mencari pekerjaan remote di perusahaan US. Portofolio ini adalah cara terbaik untuk menunjukkan kepada calon pemberi kerja atau calon perusahaan bahwa kalian memiliki berbagai skill dan pengalaman yang mereka butuhkan. Portofolio ini juga jadi cara kalian untuk membuktikan diri tanpa harus bertemu secara langsung. Dan dalam konteks pekerjaan remote, portofolio kalian ini adalah perwakilan ya bahasanya, atau bisa juga sebagai gambaran lah, yang sangat memberikan dampak signifikan untuk para calon perusahaan mengenali kalian lebih dalam lagi. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyiapkan portofolio adalah menentukan bidang atau industri yang ingin kalian geluti. Apakah kalian mungkin seorang graphic designer atau software engineer atau copywriter atau mungkin digital marketer ya, atau digital marketing specialist gitu, atau bisa juga misalnya kalian video editor atau videographer, atau misalkan juga host atau video creator kayak gua gitu ya, atau ya profesional apapun lah di bidang lain. Pilihlah bidang yang sesuai dengan minat, skill, dan pengalaman kalian. Kemudian langkah kedua, kumpulkan portofolio kerja terbaik kalian. Nah, setelah kalian menentukan bidang kalian, saatnya untuk mengumpulkan sampel-sampel kerja terbaik yang pernah kalian buat. Ini dapat mencakup project-project sebelumnya yang pernah kalian lakuin ya, mau itu karya tulisan, desain, atau hasil video, pokoknya apapun yang menunjukkan kemampuan atau karya kalian. Pastiin untuk memilih sampel-sampel project yang paling relevan dengan pekerjaan yang sedang di-apply, dan yang menurut kalian paling bisa naikin nilai pekerjaan kalian, baik itu dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Langkah ketiga yaitu rapihkan dan perbarui. Nah, kalau misalnya kalian udah punya beberapa project yang pernah kalian kerjain, coba deh sekarang dirapiin tuh ya. Ini penting banget karena untuk memastikan bahwa apapun yang kalian taruh di portofolio itu adalah informasi yang terbaru. Biasanya kan orang itu umumnya ya dikumpulin di PDF gitu ya, terus diupload ke Drive gitu kan. Tapi menurut gue itu kurang menarik lah. Tapi sekarang juga udah bisa dibuat tuh kayak sejenis website gitu ya, menggunakan berbagai platform online yang menampilkan portofolio kalian. Banyak lah itu ya, udah banyak yang gratisan, yang bayar juga ada, jadi silakan dipilih aja. Pastikan tampilan UI dan UX-nya itu clean dan profesional. Dan jangan lupa juga untuk terus perbarui informasi yang ada di dalamnya sampai detail-detail project terbaru yang menurut kalian itu menonjol dan pantas lah untuk dijadikan sebagai portofolio. Selanjutnya langkah keempat yaitu ceritakan proses kalian. Nah, saat kalian tadi udah ngumpulin tuh berbagai sampel-sampel pekerjaan atau project-project yang sebelumnya pernah dilakukan, jangan lupa untuk tambahkan proses pengerjaannya untuk mencapai itu. Jadi kasih aja konteksnya tentang apa yang kalian lakukan, kemudian tantangan apa saja yang dihadapin, kemudian hasil seperti apa yang kalian capai. Ini jelas akan sangat membantu perusahaan dalam memahami kemampuan kalian lebih baik lagi, lebih jelas lagi. Langkah kelima, ini juga nggak kalah penting, fokus pada hasil. Selama kalian berbicara atau ngebahas tentang pekerjaan kalian di portofolio itu, fokuslah pada hasil yang sudah kalian capai. Dan ceritain juga tuh bagaimana sih kontribusi kalian bisa mempengaruhi perusahaan atau klien kalian, apa dampak yang baru setelah kalian hadir di situ, lalu gimana performa perusahaan setelah kalian ada di perusahaan itu. Bagian ini sangat penting bagi perusahaan-perusahaan di Amerika ya, di US, karena mereka itu mencari kontributor yang memang dapat membawa value added atau nilai tambah buat perusahaan mereka. Jadi itu bentuknya bisa dalam bentuk narasi, bisa dalam bentuk cerita, bisa dalam bentuk flow chart, pokoknya hasil terbaik kalian lah ditampilkan gitu ya. Langkah keenam, tambahkan testimoni dan referensi. Ini juga banyak banget yang miss ya sebenarnya ya, sejujurnya gue sempat lihat banyak banget orang portofolionya ini jarang banget nih ada nih. Kalau kalian memiliki testimoni atau referensi gitu ya dari klien atau atasan sebelumnya, itu jangan nggak dimasukin ya, harus dimasukin gitu. Kan banyak tuh biasanya tuh. Testimoni atau referensi ini akan memperkuat kredibilitas kalian dan juga tingkat kepercayaan ya atau trusted levelnya, dan pastinya akan menambah kesan profesional dan berpengalaman di profil kalian. Langkah selanjutnya adalah tunjukkan skill komunikasi. Skill komunikasi sangat penting dalam pekerjaan remote ya, jelas karena itu adalah kunci dari pekerjaan remote. Pastikan bahwa portofolio kalian ini mencerminkan kemampuan kalian lah dalam berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Termasuk juga penguasaan bahasa Inggris, atau mungkin kalian punya kemampuan bahasa asing selain bahasa Inggris gitu ya. Misalkan bahasa Jerman, Mandarin, atau let's say bahasa Prancis gitu kan. Dan pastiin juga semua isi portofolio
portofolio kalian itu minimal pakai bahasa Inggris ya. Jadi udah jangan lagi deh pakai bahasa Indonesia. Yang kedelapan, pastikan portofolio kalian itu yang paling terbaru ya isinya. Ini sangat penting karena kalian harus terus menjaga supaya isi portofolio kalian itu adalah yang paling terbaru terus gitu ya. Supaya kalian bisa dilihat sebagai orang yang ingin selalu berkembang, ingin selalu mempertahankan kualitas kerja, ingin selalu mencari sesuatu yang baru. Dan pastinya dari sisi calon perusahaan kan maunya ngelihat pengalaman yang baru ya, atau karya-karya kalian yang terbaru ya, bukan yang jadul-jadul gitu. Jadi pastikan seluruh informasi yang ada di portofolio itu adalah informasi yang terbaru. Termasuk juga informasi pribadi, itu juga harus di-update. Nah, setelah kalian tahu nih tadi gimana sih caranya gitu ya nyiapin portofolio yang bagus secara struktur dan juga menarik untuk bisa apply kerja secara remote di perusahaan-perusahaan US atau di overseas companies. Terus gimana cara apply-nya? Nah, ini menarik. Jadi buat kalian yang mungkin sudah tertarik dan pengen eksplor lebih dalam lagi tentang lowongan-lowongan kerja remote dan kerja di perusahaan luar negeri atau overseas companies, silahkan cek sosial media Paired Indonesia. Silahkan juga di follow sosial media kita di Instagram, di TikTok, di Twitter, termasuk juga di LinkedIn. Karena banyak banget lowongan kerja secara remote yang mungkin aja cocok buat kalian. Jadi silahkan dicek ya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Silahkan di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.